Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Sulistyo. Saya dari kelas 2B1, jurusan Manajemen Usaha Wisata. Saat ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya mata kuliah Kewirausahaan 1, yaitu tentang analisis kelayakan usaha, di mana terdapat 3 buku kerja. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Yang kedua, konsep bisnis. Yang ketiga, analisa kelayakan usaha. Buku kerja yang pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria yang 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil, tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi memberi manfaat kesehatan. Kriteria 1.2, konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Perekaman hasil, konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni situasi dan keadaan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi mengakar dan tahan lama. Langkah-langkah kedua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Kriteria 2.1 dan diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Rekaman hasil, tren lingkungan strategis, yaitu kekuatan ekonomi, tingkatan ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Kriteria 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Rekaman hasil masalah-masalah, yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, sumber daya manusia. Kriteria 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Dengan rekaman hasil, kesenjangan suatu produk atau jasa, kesenjangan kualitas. Langkah-langkah keempat, membangun ide-ide bisnis. Kriteria 4.1, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Kriteria 4.2, fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup yaitu membantu menghasilkan ide-ide. Kriteria 4.3 yaitu library dan internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library dan internet research yaitu sosial media, karena kita punya sosial media. Dan yang kedua, website. Kriteria 4.4, ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dikembangkan. Rekam hasil, ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi. Area fungsi, cereal bowl. Cereal bowl adalah makanan yang disajikan dengan sereal yang dipadukan dengan susu serta topping wafer dan ketan hitam. Sereal yang digunakan merupakan sereal import dan lokal. Sereal lokal seperti Coco Crunch, Honey Stars, Milo Cereals, dan lain-lain. Sereal import halal seperti Trix Cereal, Fruit Loops, Fruity Pebbles, dan lain-lain. Susu yang digunakan yaitu coklat, full cream, low fat. Selain sereal, terdapat juga minuman berasa yang disajikan dengan cara di-blend, kemudian diberi topping sereal. Buku kerja yang kedua, yaitu konsep bisnis. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Kriteria 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil, nama produk atau jasa, cereal bowl. 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, kata kunci. Rekaman hasil, deskripsi produk atau jasa. Cereal bowl merupakan sebuah tempat makan yang berupa produk makanan yang terbuat dari sereal yang disajikan dengan cara sereal dicampurkan dengan susu dan juga topping. Sereal yang tersedia terdiri dari sereal import dan juga sereal lokal. Susu yang digunakan juga terdapat berbagai macam rasa dan terdapat juga beberapa macam topping yang opsional untuk ditambahkan seperti es krim, ketan hitam,
wafer, dan lain-lain. Kriteria 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil rekaman, bentuk paket penjualan, yaitu paket. Bentuk paket yang dijual berupa paket karena dalam satu menu sudah terdapat sereal, susu, dan juga topping. Langkah-langkah yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Kriteria 2.1. Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Rekaman hasil, target pengguna atau klien. Pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi. Target pengguna dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Kriteria 2.2. Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran distrik. Target lokasi pemasaran berupa di distrik karena baru ada satu lokasi usaha di distrik. Langkah-langkah ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kriteria 3.1. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasil, kesenjangan produk atau jasa, pasokan, menjaga kualitas sereal dengan menjamin kebersihan di setiap proses produksi, lalu dapat menemukan inovasi-inovasi baru. Akses, mudah dijangkau, lokasi strategis, dan terdapat area parkir yang luas. Kualitas, mengutamakan kualitas produk agar tetap aman, nyaman, dan bersih. Kriteria 3.2. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasil, peluang pasar. Penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Langkah-langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Kriteria 4.1. Tujuan produk atau jasa dan pengguna diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Rekaman hasil, tujuan produk atau jasa dan pengguna. Produk kenyamanan, ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Kriteria 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama, posisi. Kriteria 4.3. Manfaat produk atau jasa. Rekaman hasil, manfaat produk atau jasa. Manfaat kesehatan. Di setiap jenis produk yang dijual terdapat manfaat untuk kesehatan. Kriteria 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rekaman hasil, reliabilitas produk atau jasa. Ruang lingkup rencana. Kualitas terhadap produk sereal terhadap kepuasan konsumen. Area bisnis utama. Untuk area bisnis ini terdapat juga efektif di dalam area taman bermain atau taman hiburan dan area belanja atau kuliner. Langkah-langkah yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Kriteria 5.1. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Rekaman hasil, personal branding tim konsultan. Pengakuan masyarakat. Mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena penyajian dan pengukuran produknya pas dan harga yang terjangkau. Kriteria 5.2. Kualifikasi tim. Diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim lainnya. Buku kerja yang ketiga yaitu analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa, Serial Bowl, penyusun konsep bisnis, Muna Sulistyo. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1.
tingkatan diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. Menyelesaikan masalah, saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya mengambil potensi sedang 0. Ketetapan waktu masuk ke pasar, saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. Luasnya gagasan atau menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, yaitu saya mengambil nilai potensi tinggi, nilainya 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah traktir dasar atau perilaku mereka, saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. 1.2 Permintaan produk atau jasa, disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Saya mengambil potensi sedang, yaitu 0. Bagaimana mereka bersedia membayar produk atau layanan? Saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Saya mengambil potensi tinggi, nilainya 1. Yang kedua, kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor tidak ada, potensi tinggi, nilainya 1. Tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan, potensi sedang, nilainya 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan tinggi. Di potensi tinggi, nilainya 1. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, harus memiliki, di potensi tinggi, nilainya 1. Margin operasi industri sedang, di potensi sedang, nilainya 0. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Di identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Teridentifikasi, di potensi tinggi, nilainya 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya, dapat menciptakan, di potensi tinggi, nilainya 1. Daya beli pelanggan sedang, di potensi sedang, nilainya 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, tinggi, di potensi tinggi, nilainya 1. Potensi pertumbuhan target pasar sedang, di potensi sedang, nilainya 0. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pengalaman sedang, di potensi sedang, nilainya 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, terampil, potensi tinggi, nilainya 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, sedang, di potensi sedang, nilainya 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri kuat, di potensi tinggi, nilainya 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, sangat mungkin, di potensi tinggi, nilainya 1. 3.2 Kecakupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik. Potensi sedang, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula. Potensi sedang, nilainya 0. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, potensi sedang. Modal utang, potensi rendah. Modal khusus, potensi tinggi. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini, potensi tinggi. Nilai perusahaan, potensi tinggi. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, potensi sedang.
proyeksi pendapatan potensi tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi sedang, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan potensi tinggi, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, yaitu potensi sedang, nilainya 0. Yang kelima, potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, nilainya 4. Saran untuk meningkatkan potensi, lebih luas lagi pasar dengan cara memaksimalkan ide bisnis. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar, nilainya 2,5. Saran untuk meningkatkan potensi, lebih memiliki ciri khas agar produk pesaing tidak memiliki celah untuk bersaing. Bagian 3, kelayakan organisasi, nilainya 1,5. Bagian keempat, isu finansial, nilainya 1,6. Saran untuk meningkatkan potensi, lebih memaksimalkan lagi dalam mempromosikan agar dapat menghasilkan keuntungan untuk 3 tahun atau beberapa tahun berikutnya. Penilaian keseluruhan. Bagian 1 ditambah bagian 2 ditambah bagian 3 ditambah bagian 4, total dibagi 4, hasilnya 2,4. Saran untuk meningkatkan potensi akan mengembangkan ide-ide bisnis untuk kemajuan usaha. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.